Sayang sekali guys, Kevin De Bruyne harus keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera. Kita nggak perlu menjadi fans buta yang ujung-ujungnya kita. Halo guys, hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 guys. Beberapa jam lagi guys kita akan melihat final Liga Champions antara Manchester City lawan Inter Milan guys. Nah, di sini tuh guys di Makassar waktu Indonesia Tengah itu udah jam 11 guys. Dan finalnya itu nanti main di jam 3 dini hari nanti. Kalau di Jakarta Indonesia Barat ya jam 2 ya. Jadi ini sekarang kita mau tidur dulu guys. Nanti jam setengah 3 mungkin kita bangun dan lihat-lihat dulu komentar komentatornya gitu yang sebelum pertandingannya. Kemudian jam 3 nanti pertandingannya dimulai guys. Oke, kita istirahat dulu guys, kita tidur-tiduran dulu guys. Jangan lupa nyalakan alarm supaya nggak ketinggalan final Liga Champions guys. 4 hours later. Ya guys, pertandingannya udah mulai guys. Dan kalau saya lihat sih di awal-awal babak pertama ini Inter Milan lebih banyak yang menyerang guys daripada Manchester City. Sayang sekali guys, Kevin De Bruyne harus keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera. Dan ini keuntungan buat Inter ya, karena kita tahu sendiri kemampuan Kevin De Bruyne di lini tengah Manchester City. Oke guys, babak pertama sudah selesai ya, dan sekarang ini lagi istirahat menuju babak kedua. Kalau kita lihat tadi di awal-awal babak pertama itu Inter Milan serangannya banyak ya, lebih banyak daripada Man City. Tapi setelah tendangannya Haaland yang peluangnya Haaland satu-satunya yang saya lihat, di situ City mulai lebih banyak menyerang gitu. Kalau kita lihat ball positionnya sekitar 65 berbanding 35. Nanti di akhir-akhir babak pertama tadi City baru bangkit gitu setelah peluang dari Haaland tadi. Luar biasa ya. Kalau kita lihat dari materi, kedalaman materi, jelas City itu lebih unggul guys. Saya tidak sangka kenapa Inter bisa menahan Man City sejauh ini sampai 0-0 gitu di babak pertama ini. Apalagi Haalandnya gitu nggak gerak gitu. Kalau kita tahu kan sekarang itu Haaland itu lagi gila-gilanya ya, mengerikan banget itu striker. Tapi tadi kalau kita lihat itu peluangnya hanya satu guys. Oh ya guys, ini saya kasih dekat mic di sini di mulut tuh karena ini saya nggak bisa terlalu ribut ya, karena ini kan masih dini hari banget gitu. Sekarang udah jam 3:50. Yo guys, babak kedua udah dimulai kembali guys. Ini para pemain baru memasuki lapangan kembali guys. Skor masih 0-0. Aduh, sayang sekali guys, Edin Dzeko diganti dengan Lukaku, padahal saya ingin sekali lihat Edin Dzeko bermain full guys. Gol guys, Manchester City unggul 1-0 lewat gol Rodri. Dan kalau saya lihat ini peluangnya nggak mengerikan amat gitu, tapi bisa menjadi gol. Di sini saya lihat pertahanan Inter kurang rapat ya, dan tidak ada yang bergerak waktu bola mentak keluar, dan akhirnya ada Rodri yang menyambut bola di sana dan menceploskan bola dengan baik. Hampir saja guys sundulan dari Romelu Lukaku tadi ditahan oleh Ederson. Ini peluang terakhir untuk Inter. Apa tadi itu? Bagus sekali save dari Ederson. Ya, pertandingan sudah usai guys, dan akhirnya Manchester City menjadi juara untuk musim ini guys. Dan inilah dia guys, perayaan juara Manchester City, sang juara baru guys. Halo guys, selamat pagi. Lebih cocok siang ya. Sekarang udah jam setengah 11 guys. Tadi saya bangun jam 10 terus bersih-bersih. Ternyata ya guys ya, di tahun ini tuh kita dapatkan juara baru Liga Champions guys, yaitu Manchester City. Buat saya sih, walaupun saya penggemar Inter seperti yang saya bilang tadi malam, saya tuh nggak apa-apa guys, karena saya juga beberapa tahun terakhir ini saya inginkan lihat
Manchester City atau PSG jadi juara Liga Champions guys, dan tahun ini emang gilirannya dulu Manchester City gitu. Luar biasanya ya, secara materi Manchester City memang lebih dalam skuadnya dibanding Inter. Terus juga pelatihnya lebih berpengalaman di ajang Liga Champions, Pep Guardiola. Dan luar biasanya tadi malam itu, kalau kalian biasa lihat Haaland, itu Haaland tadi malam sama sekali nggak berkutik guys. Peluangnya pun hanya 1. Dan di awal-awal babak pertama pun itu Inter sebenarnya lebih banyak menyerang dibanding Manchester City. Manchester City hanya bisa dapatkan peluang dari kesalahan para pemain-pemain Inter. Sampai akhirnya Manchester City jadi nyerang terus dan ball possession bahkan jadi 70-30% gitu. Saking paniknya di awal-awal pertandingan ya. Kita lihat biasa itu Guardiola bilang relax gitu. Sampai akhirnya Manchester City kembali bisa membalikan permainan gitu yang sebelumnya dikuasai Inter. Buat saya, walaupun saya penggemar Inter, saya nggak mengapa guys. Ada juga tuh fans yang pasti kalang kabut ya, itu fansnya, terutama fans Liga Inggris, Manchester United. Kalau kita lihat berita kemarin itu David Beckham juga sempat panik ya, dia bilang walaupun nanti Manchester City raih treble winner, itu nggak akan menyamai prestasi Manchester United. Saya bilang, apa yang tidak disamai, kan sudah sama-sama treble gitu. Ternyata David Beckham bilang, kamu walaupun dapat treble, kamu nggak akan bisa saingi rekor Manchester United yang jadi pertama kali meraih treble dari klub Inggris gitu. Saya bilang, ya iyalah, kan sebelum ada 2-3 kan yang adanya 1 dulu gitu, yang pertama dulu. Sebelum ada angka-angka yang lain kan itu harus ada 1 dulu, yang pertama dulu. Ya iyalah, kalau Manchester City jadi yang pertama ya nggak mungkin bisa disaingi gitu. Tapi kalau secara pencapaian itu sudah Manchester City sudah bisa menyaingi MU. Itu adalah komentar untuk menyemangati diri sendiri gitu. Dan juga pasti banyak fans-fans Liga Inggris, khususnya fans MU mungkin, Liverpool atau dan yang lainnya. Kebanyakan sih fans MU ya, kan Manchester City ini satu kotanya MU. Jadi mereka itu rada panik kalau Manchester City ada peluang untuk raih treble winner, dan sekarang mereka udah raih itu. Gimana nih reaksinya? Pasti yang dibilang itu lagi, kami yang hebat karena kami yang pertama gitu. Sudahlah, kalau menurut saya sih kita akuin saja gitu. Sekarang eranya Manchester City. MU itu dulu nggak ada yang kalahkan loh, era 90-an, 2000-an sampai 2013 setelah Alex Ferguson keluar pelatihnya. Di situ dia mulai jadi tim mediocre, nurun. Kita akui aja itu guys. Nggak ada yang bisa samai prestasi Alex Ferguson. Dan sekarang sudah berganti eranya IPL guys ya. Manchester City dengan Chelsea yang lebih mendominasi gitu. Manchester City dulu sebelum kaya juga klub bulan-bulanan. Bahkan mereka di awal 2000-an itu sempat degradasi guys. Dan setelah jadi kaya ya baru kita lihat Manchester City yang seperti ini. Kita harus akui itu guys. Kita nggak perlu menjadi fans buta yang ujung-ujungnya kita bakal sakit hati guys gitu. Ya kalau mereka bagus kita akui aja bagus gitu. Pasti suatu klub itu ada masanya. Siapa sangka dulu saya benci Real Madrid karena dia sering juara guys. Di akhir 90-an sampai awal 2000-an. Mereka juara Liga Champions terus. Di situ saya benci Real Madrid guys. Tapi siapa sangka di pertengahan 2000-an sampai 2010-an itu mereka selalu di bawah Barcelona guys. Ternyata ada juga masanya Real Madrid di bawah gitu. Kayaknya bacotanku panjang lagi nih guys, sudah 5 menit kayaknya saya bacot ini. Oke, alhamdulillah saya sudah melihat Manchester City jadi juara. Kalau PSG tahun ini Zlatan udah pensiun dan juga Messi udah pindah ke MLS. Jadi saya nggak peduli lagi sama PSG guys. Yang ingin saya lihat PSG juara itu di zaman Zlatan sama masih diperkuat Neymar dan Messi guys. Tapi sekarang musim ini Messi
musim depan Messi bakal tinggalkan PSG dan bermain di Amerika, dan saya nggak peduli lagi PSG mau juara Liga Champions atau enggak. Saya tetap support Inter guys, karena dengan skuad gratisannya itu dia bisa meraih Coppa Italia, 1 trofi musim ini, dan melebihi ekspektasi gitu yang kita bayangkan. Namun sayang sekali ya, Dzeko, Mkhitaryan nggak bisa raih Liga Champions musim ini, dan mungkin ini kesempatan terakhir buat Dzeko. Saya nggak tahu kalau musim depan Inter masih bagus mainnya, masih bisa tembus final atau gimana. Ya, yang penting selamatlah buat Manchester City. Oke ya guys ya, saya rasa sekian dulu vlog kali ini. Sebenarnya kalau video ini nggak panjang gitu, saya pengen tambahin dengan kegiatanku hari ini gitu guys. Tapi kayaknya ini saja videonya udah 10 menit lebih guys. Jadi saya rasa saya nggak perlu tambahin lagi videonya, dan saya akhiri aja sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai habis, yang mendengarkan opiniku guys, orang yang nggak penting ini guys. Salam buat kalian, salam buat teman-temanku yang lama tak jumpa dimanapun kalian berada guys. Semoga selalu sehat. Terima kasih ya guys ya.